Silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, para pelajar di mana saja berada, kita jumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini judulnya adalah tentang teks fiksi. Apa yang dimaksud dengan teks fiksi? Yaitu suatu karangan yang bersifat rekaan. Kreativitas imajinasi sangat menonjol dalam teks fiksi. Teks fiksi menggambarkan suatu kejadian, pengalaman dengan suasana dan nuansa yang dapat memikat hati pembaca. Hal itu disebabkan oleh kreativitas imajinasi yang mampu mewarnai jalannya cerita. Teks fiksi cenderung memiliki struktur yang bebas atau sesuai dengan keinginan penulis. Kendati demikian, cerita fiksi biasanya syarat pesan moral di dalamnya. Ciri-ciri teks fiksi. Yang pertama, bersifat rekaan atau imajinatif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Ketiga, sistematikanya tidak baku. Keempat, menyasar emosi, memikat hati pembaca, menjadi penasaran. Kelima, terdapat pesan moral di dalamnya. Jenis-jenis teks fiksi. Yang pertama, dongeng. Dongeng adalah cerita yang tak benar-benar terjadi, biasanya berisi peristiwa aneh pada zaman dahulu. Yang kedua, roman. Roman adalah cerita yang mengisahkan tentang kehidupan seseorang atau beberapa orang, mulai dari lahir hingga kematiannya. Yang ketiga, novel, yaitu karangan yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Cerpen, singkatan dari cerita pendek, cerita yang lebih pendek daripada roman dan novel. Cerpen biasanya hanya mengisahkan tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik adalah bagian-bagian yang terdapat dalam teks fiksi. Unsur-unsur tersebut adalah tema, kemudian tokoh, alur atau plot, latar seperti tempat, waktu, dan suasana, konflik, ragam, dan gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Ya, kita lanjutkan. Tema adalah gagasan atau ide dasar yang menjadi landasan suatu karya sastra yang terkandung dalam teks. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, jenisnya terdiri atas protagonis, antagonis, dan tritagonis. Alur atau plot adalah urutan kejadian cerita. Ada 3 jenis alur: alur mundur, alur maju, dan campuran. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu cerita. Konflik yaitu pertentangan melibatkan batin tokoh, antar tokoh, dan lain-lain. Ragam dan gaya bahasa adalah ragam yang digunakan bisa baku dan tidak baku. Gaya bahasa juga bermacam-macam, ada perbandingan, penegasan, sindiran, dan pertentangan. Sudut pandang adalah cara pandang penulis atau pengarang menempatkan diri sebagai orang pertama, kedua, ataupun ketiga. Sedangkan amanat yaitu pesan moral yang disampaikan pengarang melalui teks fiksi tersebut. Selanjutnya adalah unsur-unsur ekstrinsik.
Unsur-unsur ini adalah aspek luar dari teks fiksi. Misalnya latar belakang pengarang. Berkait dengan biografi pengarang, misalnya suku, agama, profesi, dan lain-lain. Kedua, latar belakang masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi penulis adalah pandangan hidup suatu masyarakat, negara, dan budaya. Lalu nilai-nilai yang terdapat dalam teks tersebut. Misalnya agama, sosial, budaya, dan lain-lain. Demikian pembahasan kita tentang teks fiksi pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.